dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi segenap warga jemaat. Majelis mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GKJ Kerujukan dan kepada tamu ibadah. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian dari kidung jemaat 17, bait yang pertama dan yang keempat. Marilah ibadah ini kita mulai dan kita khususkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan hendaklah dalam hati kita masing-masing mengaku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan. Doa harapan kita, semoga kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera senantiasa mengiringi langkah hidup kita. Amin. Panduan khotbah pada minggu hari ini adalah berhikmatlah. Marilah kita puji kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 21. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Hidup hari
Di hadapan Tuhan dan di hadapan kasih-Nya, kita menyadari bahwa kita belum lengkap dan belum sempurna menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, mengaku, menyesal, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, baik pribadi maupun bersama-sama, di hadapan-Mu yang Maha Kudus, Maha Sempurna, dan Maha Bijaksana. Kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami belum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, termasuk belum mengasihi diri sendiri dan alam sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, pintaskanlah kami dari hukuman-Mu. Karuniakanlah kami pemulihan, penyembuhan, dan kemuliaan yang daripada-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat umat manusia. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua.
dengan memberikan pengampunan, pembebasan, dan penyelamatan sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah tanda pengampunan dosa yang tertulis dalam Lukas 1 ayat yang ke-78 sampai dengan 79. Marilah kita bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-78 dan 79 yang demikian firman Tuhan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian anugerah Tuhan Allah bagi kita semua. Marilah kita berkomitmen dalam iman dan kita nyatakan dalam Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sabda dari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kini hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat untuk membangun iman, membangun jemaat yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah seru dan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bahas pertama, yang akan kita pelajari, terambil dari Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21 yang demikian firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya.
Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini diberi judul Berhikmatlah. Berhikmatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masyarakat nyata maupun masyarakat dunia maya terkadang dibuat bingung dengan adanya berita yang menghebohkan di media massa dan media elektronik. Misalnya, berita tentang COVID-19 yang merebak sejak awal Maret tahun 2020. Permasalahannya, banyak warga masyarakat yang sudah termakan berita bohong tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang lebih percaya pada berita hoaks atau berita yang bohong tersebut daripada yang sesungguhnya, yang kemudian pada akhirnya tak jarang terprovokasi dan tidak jarang juga muncul kata-kata kasar, kata-kata yang menyudutkan, menghina, melecehkan, bahkan sering muncul sesuatu yang menyerang. Satu sama lain saling menyerang, padahal berita yang diberitakan itu adalah berita yang belum tentu kebenarannya atau berita yang ditambah-tambah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mesti menjadi bagian dari masyarakat yang berhikmat, yaitu masyarakat yang tidak dengan mudah termakan oleh hoaks. Seperti ada ungkapan, saring dulu sebelum sharing terhadap berita di media sosial atau media elektronik. Jadi ketika kita mendengar atau membaca sebuah berita, sebaiknya tidak kita makan mentah-mentah berita itu, tetapi kita saring dulu apakah berita itu benar atau tidak. Bahkan kalau perlu, kita perlu mencari kebenarannya, mencari fakta-faktanya, bisa melalui internet atau melalui buku-buku dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus terus memperbarui diri kita menjadi orang yang bijak di tengah masyarakat yang terkadang memang tidak senang damai, masyarakat yang senangnya terprovokasi, masyarakat yang suka akan keributan. Dan sebagai pribadi, orang percaya harus terus belajar menjadi orang yang bijak, orang yang arif, dan orang yang dewasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandangan orang dunia berbeda-beda. Bahkan dalam satu jemaat pun kita mempunyai pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagian besar berpendapat bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang memiliki gelar tinggi, S1, S2, atau bahkan S3, dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat yang tertinggi. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki hikmat. Yang ia miliki hanyalah kepandaian dan keahlian. Hikmat berbeda dengan kepandaian dan keahlian. Hidup berhikmat bukan bicara tentang pendidikan atau usia seseorang, tetapi berbicara bagaimana hidup hormat dan takut akan Tuhan. Hikmat tidak selalu berkaitan dengan pendidikan atau gelar akademis. Orang yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi mungkin juga ada yang bijaksana, dan sebaliknya
Hikmat juga tidak berkaitan dengan usia seseorang. Orang yang lanjut usia ada yang bijaksana dan ada juga yang tidak. Ada juga orang yang bijaksana meskipun usianya masih muda. Bijaksana adalah hidup hormat dan takut akan Tuhan. Hikmat sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena yang pertama, hikmat memberi perlindungan bagi kita seperti warisan yang menjamin kehidupan selanjutnya. Yang kedua, hikmat membuat orang mempunyai pandangan yang luas tentang hidup. Ketika kita berhikmat, kita mempunyai wawasan yang luas, tidak seperti katak dalam tempurung yang gampang diombang-ambingkan oleh berita yang bohong atau berita hoaks tadi. Yang ketiga, hikmat memberi kita kekuatan. Tentunya di sini kekuatan secara rohani dalam diri kita. Hidup ini penuh dengan masa-masa sulit dan badai kehidupan. Orang percaya adalah orang yang senantiasa belajar hidup berhikmat. Sebagai orang percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Sayangnya, seringkali kita tidak hidup dalam ketaatan, sehingga Roh Kudus undur dari hidup kita. Padahal Roh Kuduslah yang mengajar kita, yang memberi kita hikmat. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak usah sekolah tinggi atau tidak usah menggunakan akal kita dalam kehidupan kita. Tetapi yang lebih utama adalah kita harus selalu mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya membanggakan kepandaian dan keahlian saja. Jangan hanya membanggakan, ini loh, aku lulusan S1, S2 dari luar negeri. Ini loh, aku sudah mempunyai sertifikat keahlian. Jangan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita itu adalah ranting-rantingnya Tuhan. Ranting itu selalu melekat pada pokok. Ketika ranting itu lepas dari pokok, tentunya ranting itu tidak akan bisa apa-apa, bahkan mati, kering. Sama halnya kita, ketika kita di luar Tuhan, tentunya kita tidak bisa melakukan apapun. Segala sesuatu yang kita lakukan saat ini itu bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar dalam Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam bacaan tadi mengisahkan setelah Kristus menaklukkan roh jahat, ia menunjukkan bahwa ia sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu roh yang baik. Ia datang ke Galilea dalam kuasa roh, dan di sana ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Saat itu ia ditunjuk membaca kitab suci, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang mungkin diberikan oleh kepala rumah ibadat itu. Di sana diceritakan dengan mudah Yesus menemukan tempat ayat yang telah ditentukan untuk dibaca pada hari itu sesuai dengan urutannya. Dalam ayat ini ada 3 hal yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, pembebasan kepada orang tawanan. Berkat Kristus, orang-orang berdosa dilepaskan dari ikatan dosa, dan oleh Roh serta anugerahnya mereka dibebaskan dari tawanan. Termasuk kita semua. Kita semua di sini telah dipanggil, kita telah diselamatkan, dan kita telah dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita. Yang kedua adalah penglihatan bagi orang buta. Tuhan datang bukan hanya dengan Injilnya yang membawa terang bagi mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, tetapi dengan anugerahnya ia memberikan penglihatan bagi mereka yang buta. Tuhan Yesus datang ke dunia
dengan membawa berbagai mujizat. Salah satunya yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu anggur, air yang berubah menjadi anggur. Itu adalah mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan. Dan mujizat Tuhan itu tidak berhenti pada waktu itu, tetapi mujizat Tuhan berlaku sampai hari ini. Berlaku untuk saudara, untuk Bapak Ibu, dan untuk saya. Yang ketiga adalah kedatangan tahun rahmat Tuhan. Tuhan datang untuk memberitahu dunia bahwa Allah berdamai dengan mereka dan mau menerima mereka dengan persyaratan baru. Jadi sekarang adalah masa di mana Allah berkenan kepada manusia. Dia datang untuk orang-orang yang berada di bawah tekanan rasa takut akan murka Allah, dan untuk membawa kelegaan bagi yang lelah dan bertanggung berat di bawah beban rasa bersalah dan kecemaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selalu berupaya untuk selalu sadar, arif dan berhikmat, baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Adapun bentuk berhikmat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk kita senantiasa membuka hati dan membuka diri kita untuk dibimbing oleh Roh Tuhan. Ketika kita dibimbing oleh Roh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang taat. Taat untuk menerima pengajaran dan setia menerapkan hidup yang berhikmat dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh hormat dan rendah hati menerima setiap pengajaran. Menjadi orang yang rendah hati dan senantiasa peduli kepada orang lain. Dan tidak pantas bagi diri kita untuk kita menyombongkan diri kita. Karena apa yang kita miliki bukan milik kita, bukan karena kuasa kita, tapi semua itu adalah karunia Tuhan. Jadi tidak pantas bagi kita untuk kita sombong dengan apa yang kita miliki. Yang kedua adalah berhikmatlah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi umat dan bagi masyarakat di sekitar kita. Kepandaian yang kita miliki tidak untuk diri kita sendiri. Kepandaian yang kita miliki tidak untuk membodohi masyarakat dan juga tidak untuk dipamerkan. Tapi kepandaian yang kita miliki harus diikuti oleh kebijaksanaan agar menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi pengajar baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyampaikan berita, menyampaikan pengetahuan yang benar dan berguna, agar berita tersebut tidak sekedar memberikan informasi, namun juga menginspirasi dan memotivasi kepada kebenaran. Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar kepandaian, keahlian, talenta yang kita miliki untuk memotivasi orang lain, untuk membangkitkan semangat orang lain, agar orang-orang yang tadinya diam kemudian bergerak mengikuti apa yang kita lakukan. Bukan sama dengan apa yang kita lakukan, paling tidak mereka termotivasi untuk bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti mempunyai kerinduan selalu berhasil. Berhasil dalam kehidupan pernikahan, berhasil dalam mendidik anak kita, berhasil dalam mendidik cucu kita, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam kesehatan, gereja, pergaulan, dan berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah berhikmat. Tentu saja yang dimaksud adalah hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat dunia atau hikmat diri sendiri. Karena kadang-kala kalau hikmat sendiri
itu tujuannya untuk mengasihani diri sendiri, untuk pembelaan diri sendiri. Mengapa hikmat penting agar kita berhasil? Karena hikmat Tuhan akan membuat kita pandai. Hikmat Tuhan akan membuat kita berpengetahuan. Dan terlebih dari itu, hikmat Tuhan akan membuat kita bijaksana. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tahu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hikmat dari Tuhan tidak terbatas. Hikmat dari Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti dan paham setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hikmat juga berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara agar buah-buah kehidupan mengalir dalam kehidupan kita? Caranya ada 3, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya bukan hanya di mulut, tapi dalam hati dan pikiran kita. Bukan hanya setengah-setengah, tetapi percaya dengan sepenuh hati. Hal ini bisa dilihat dari perkataan kita, tingkah laku kita, dan sikap kita yang menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya bergantung pada manusia. Karena ketika kita bergantung manusia, acap kali kita menemui kekecewaan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, walaupun kelihatannya kehidupan kita itu sulit, kehidupan kita itu prihatin, sepertinya kita sudah tidak bisa bangkit lagi, tapi ketika kita gandulan sama Tuhan, ketika kita bergantung sama Tuhan, kita akan mempunyai kekuatan yang baru. Dan kekuatan Tuhan itu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Yang ketiga adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Tuhan menginginkan kita mempersembahkan harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak melihat banyak atau sedikit harta kita, tapi Tuhan melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita memiliki ketiga cara hidup di atas, maka berkat Tuhan itu akan mengalir, akan kita nikmati sepanjang umur kita, dan lanjut usia akan kita dapati, serta damai sejahtera Tuhan akan senantiasa mengiringi hidup kita. Hikmat seseorang nampak dari seluruh aspek kehidupan kita. Seseorang dinyatakan berhikmat bukan atas pengakuan diri sendiri. Ini loh, aku orang yang berhikmat. Aku pintar khotbah, aku pintar membawa renungan, aku pintar berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi hikmat kita itu diakui oleh orang lain, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hemat untuk berhikmat. Berhikmatlah agar kita bisa menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang beriman di seluruh muka bumi. Marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur syafaat kita di hadapan Tuhan kami hantarkan. Mari kita berdoa. Kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan begitu banyak mengalir, mewujud dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 dan di tahun baru 2022. Karena itu, segala bakti, sembah, puji, dan ucapan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan bagi umat manusia di seluruh dunia, bagi negara tercinta. Satu padukan para pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama merawat, membangun negeri ini dengan semangat kerukunan, kegotong royongan, bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang masih kami hadapi, baik terkait masalah COVID, bencana alam, kejahatan, dan lain sebagainya. Selamatkanlah negeri kami, beri kami semangat berkarya untuk maju membangun negeri yang makin tentram, damai, rukun, dan makmur. Ya Tuhan, berkati gereja-gereja di dunia, berkati agar gereja-gereja terus bangkit dan bergairah menyambut panggilan Tuhan, melayani pelayanan Tuhan, baik menabur kebaikan, peduli, dan membantu, berbagi berkat kepada siapapun, dan tetap setia mewartakan warta keselamatan. Berkati secara khusus GKJ Grujugan agar setiap jemaat terus setia merawat, membangun persekutuan dan kebersamaan, merawat dan membangun iman. Kiranya Tuhan memberkati para pendeta, memberkati majelis, memberkati komisi, tim, dan semua bentuk pelayanan di gereja, terkhusus di gereja GKJ Grujugan. Tuhan memberkati jemaat, berkati dan hibur semua yang bersedih, berkati dan pulihkan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun yang sedang dalam tahap pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan tahap pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan pulihkan dan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini bisa beraktivitas kembali. Berkati orang-orang muda, anak-anak cucu kami dalam studi, dalam bekerja, dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Senantiasa mereka terpaut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati keluarga kami. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu ini, untuk saudara Ian, untuk saudara Sujiati. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi saudara kami ini. Berikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan.
Tuhan, dengarlah seru dan doa kami. Kabulkanlah doa kami, karena kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap saat. Karena itu kita diberi kesempatan dan sudah memberikan persembahan ketika kita masuk ke dalam gedung gereja. Persembahan didasarkan atas firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34 yang demikian firman Tuhan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Jemaat kami undang kami berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan sebagai milik kami. Kehidupan yang kadang penuh dengan cobaan, godaan, dan tantangan yang semuanya kadang membuat kami merasa sesak. Tetapi sungguh ya Tuhan, Engkau hadir dengan penuh kasih setia-Mu. Engkau nyatakan pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh penuh dengan sukacita dan pengharapan. Ya Bapa, dengan rasa syukur ini jemaat Tuhan telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat juga untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan Bapa dalam surga, jika sebentar lagi kami akan mundur dari tempat ini menutup ibadah kami, kembali ke rumah kami dan kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami mohon tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami.
sehingga kami masing-masing, kami setiap pribadi boleh membangun kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ya Allah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan pujian pengutusan dari Tuhan diambil dari Kidung Jemaat 416. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kepada kita berkat kekuatan, kesehatan, kecukupan jasmani dan rohani, serta damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perkenankan saya membacakan berita majelis untuk minggu ini. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA. PA Adi Yuswo, Selasa 25 Januari 2022, pukul 14.00 WIB, tempat di gereja. Pemimpin atau petugas firman Bapak F. Suparyo, konsumsi Bapak Sujarso. Ayat dan tema sudah tertera. Kemudian untuk PA KWD Ibu, Kamis 27 Januari 2022, pukul 14.00 WIB, tempat di Gedung Anak. Pemimpin atau petugas firman Ibu Munarsi, konsumsi Ibu Lestari. Untuk PA Kompara, Sabtu 29 Januari 2022, libur. Untuk ibadah anak, Minggu 30 Januari 2022, pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Anak. Kelas kecil Ibu Retani, kelas besar Bapak Sutrisno, MC Saudari Lara, Saudari Feli, pengiring Saudara Ziben. Kemudian untuk ibadah Minggu 30 Januari 2022, sesi 1, tempat di gereja, pukul 07.00 sampai 08.00 WIB, yaitu kelompok Yordan dan Bedang. Pemimpin atau petugas Penatua S. Kris Martono, pengiring Saudara Ian, sang leader Bapak Yuliantoro dan Saudari Kristi.
Kemudian untuk sesi 2 tempat di gedung anak pukul 08.30 sampai 09.30 WIB, yaitu kelompok Kana, Yeriko, dan luar Gerujugan. Pemimpin atau petugas Penatua Anikus Srinawati, pengiring Bapak Purnomo, sang leader Ibu Retnani dan Saudari Felicia. Kemudian untuk jadwal petugas Minggu 30 Januari 2022 menyambut jemaat majelis perangkai bunga Ibu Winarti. Kemudian yang nomor 7, laporan dan rencana kegiatan komisi. Terkait dengan akan dilaksanakannya rapat koordinasi majelis dan komisi-komisi untuk persiapan sidang majelis istimewa, maka laporan dan rencana kegiatan dari komisi-komisi dimohon sudah diserahkan ke majelis paling lambat hari Minggu 13 Februari 2022. Kemudian yang nomor 8, reorganisasi pengurus Komisi Warga Dewasa OKWDU pada hari Kamis 20 Januari 2022 telah dilaksanakan reorganisasi pengurus Komisi Warga Dewasa Ibu untuk masa pelayanan Januari 2022 sampai dengan Januari 2024 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Ibu Munarsi, Sekretaris Ibu Retnani, Bendahara Ibu Lestari, dan Ibu Sukanti. Majelis mengucapkan terima kasih kepada pengurus KWDIKU yang telah menyelesaikan tugas pelayanannya dan selamat melayani kepada pengurus KWDIKU yang baru. Demikian berita majelis untuk minggu ini yang bisa saya bacakan ulang. Selanjutnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 bait yang pertama.